Karena gini, memang sulit. Nih satu lagi nih sayang nih, nih Mas Sugeng pandai nih mengungkap budaya leluhur nih. Gimana budaya leluhur tuh? Apa ya? Jadi memang banyak percayaan dari luar akhirnya menyederhanakan filosofi budaya leluhur kita. Iya. Bahkan dihilangin, Pak. Dihilangin ya? Ya Allah. Jadi dari luar itu yang tadinya cuma ribet akhirnya disimpulkan selesai urusan, masuk surga. Tapi pertanyaan saya, kalau teman-teman nyimak itu, siapa yang udah pernah ke surga? Siapa? Jadi gini, kalau saya percaya kita membicarakan sebuah kepercayaan di luar, katakan agama, tanyain sama yang orang sudah mati, bener nggak dia percaya, biar kita nggak berantem. Ini luar biasa nih. Jadi gini, kalau siapapun kita bicarakan agama, bener nggak ya, pegang pisau satu-satu, aku bener siapa, kan gitu kan. Pasti merasa benar semua. Yang paling gampang gini, tanya sama yang sudah mati, bapaknya atau orang tuanya, yang dipercaya itu bener nggak agamanya. Artinya gini, bukan berarti yang udah mati tuh raga jasadnya itu bangun, enggak. Jadi energinya bapaknya itu yang akan cerita ke diri sendiri gitu. Oh, itu berarti benar juga katanya siapa Einstein itu, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan ya? Tidak bisa. Jadi memang energinya kehidupannya dia yang terdahulu itu nggak berubah, Pak. Nggak berubah. Tetapi hanya kita pindah casing. Oh, pindah wadah. Jadi energi itu bisa bercerita apa yang terdahulu dia hidup itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Masih bisa. Jadi memang kalau konsepnya memang, kalau bikin konsep di sini memang moksa. Kalau moksa itu dia sudah tidak ada urusan mas. Kalau masih reinkarnasi artinya masih punya yang harus diselesaikan. Jadi moksa itu bukannya mati, tetap ada dia energi itu ya? Ada. Tapi sudah tidak ada urusan. Masuk ke alam apa dia? Beda alam, saya beda alam. Cuma nggak tahu kita alam apa gitu. Iya. Karena gini ya, susahnya begini. Memang kembali lagi ke kepercayaan. Kita diajarkan bagaimana budaya luar itu diterapkan sehari-hari. Hal yang dilakukan itu nggak bisa. Ya sampai saya pun melakukan kesalahan terhadap anak saya itu gini. Sekarang tuh zamannya zaman luar kan gitu. Yang membedakan waktu kan sekarang nih. Ini contohnya nih lagi ajan. Itu boleh dari luar. Kita zaman sekarang udah ajan, berarti udah datang hari nih. Maghrib beda lagi ceritanya. Jadi kenapa mereka diajankan? Karena harus tahu waktu. Nah, cara dulu gimana? Nggak akan pernah sampai ke sini. Memang cara dulu itu ya cara dulu. Cuman cara sekarang akhirnya seperti ini, jadi umum. Iya. Tapi esensinya kalau ajan ini adalah menandakan waktu. Ya katakan untuk sholat lah ya. Tapi yang paling mendasar ya kita, ternyata udah jam 12. Cepet banget ini. Iya. Atau ada ritual. Ada ritual untuk dilakukan. Bisa sholat gitu ya. Tapi esensinya ya, walaupun dia orang Kristen, udah ajan berarti udah jam 12 nih. Iya. Jadi gitu. Jadi budaya-budaya itu akhirnya bergeser semua, Pak. Leluhur pun bergeser, tapi energi tetap sama. Ada ya, sama ya. Kalau bicara konflik, ya masing-masing ya merasa benar, akhirnya ya tanya yang sudah mati energinya tapi bisa kita dialog dengan energi itu. Bisa. Jalannya juga sulit ya. Dialog dengan energi masa lalu ya, misalkan leluhur kita, gitu bisa ya. Bisa. Dia bercerita persis apa yang dialami terdahulu ke kita gitu. Gini, Pak.
ya namanya, menceritakan urusan yang belum selesai, punya tujuan juga. Artinya gini, sama kayak tadi cerita sebelumnya tuh kayak di Shalendra itu menciptakan ini, ada sesuatu yang belum diselesaikan, jadi dia mencoba menyampaikan kembali kayak gitu aja. Mungkin yang dibikin di Borobudur itu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Shalendra untuk generasi yang akan datang bahwa dia masih punya PR. Iya. Jadi gitu. Jadi itu ternyata masih banyak kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu kan udah keburu, udah biarkan misteri. Mungkin nasihat-nasihatnya digambarkan di relief itu ya. Iya, dia masih ada yang kurang. Jadi kenapa kadang moksa, kadang energi itu walaupun sudah moksa masih bisa bercerita lagi karena apa? Coba dong selesaikan yang sedikit. Untuk menyempurnakan terdahulu sebenarnya. Iya. Kalau kita lakukan apa yang diinginkan beliau yang sudah yang moksa itu, berarti kita ikut menyempurnakan tujuannya orang yang dulu yang moksa itu ya. Iya. Ya ada cerita dari bapak saya itu ya gitu. Dengan kalau berdasarkan yang agama Islam itu sudah selesai. Tapi versi yang luhur tuh belum selesai. Saya masih harus saya lakukan juga. Tentunya tujuannya baik ya. Baik. Iya. Karena kan untuk itu saya pun harus ya diskusi juga Pak. Enggak saya tiba-tiba. Memang pas kemarin itu pas bapak saya meninggal itu ya saya cerita ke adik saya, teman akhirnya kebuka. Saya bilang dengan santai ya, bapak saya besok gak lama lagi nih. Bukan nyumbangin. Dari pertama saya kesini kan ke proyek itu di Agustus. Jadi memang permintaannya dia itu gini, pengen gendong cucu. Anak saya itu ya bolak-balik di situ terus, artinya begitu sampai rumah ya sakit, fungsi lagi, masuk lagi. Jadi memang hajatnya gendong anak perempuan ya gitu. Setelah bapak wafat masih bisa dialog maksudnya? Enggak Pak, saya nggak mau. Nggak mau, tapi bisa, mungkin. Masih bisa, saya ngobrol gini apa? Bisa, cuman saya nggak mau. Kenapa? Karena urusannya dia tuh nggak ini Pak, nggak ada yang bisa bisa ngerjain. Bukan, dia mau yang dia ada urusan tuh nggak ada dengan saya. Ada urusan yang harus diselesaikan di depan itu nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya ada urusan mau diselesaikan biasa cerita. Biasanya cerita. Mungkin udah selesai mungkin ya. Mungkin harapan dia selesai, cuman ternyata belum selesai kan itu. Iya. Versinya dia mungkin udah selesai tapi enggak. Berarti bisa juga misalkan ada raja terdahulu ya moksa gitu. Kita bisa dialog dengan beliau-beliau. Iya. Bisa semua. Cuma persoalannya ngomongin apa gitu. Ngomongin apa tuh ya? Buka misteri itu kan nggak susah Pak. Ini bicara misteri Pak. Misteri itu kan nggak ada temannya. Kalau kan dia pasti punya obsesi pengen memakmurkan rakyatnya. Terdahulu kan mungkin sudah terjadi sama dia. Sekarang misalkan kurang makmur nih kita dialog dengan dia untuk solusi. Enggak Pak. Nggak bisa. Jadi udah final. Artinya gini, yang bikin Kebun Raya Bogor itu sebenarnya bukan Belanda. Jadi itu adalah taman belakang dari Pakuan. Nah, kan kerajaan Pakuan. Iya. Ceritanya gimana? Dia sudah memprediksi akan menjadi seperti ini, makanya dia bikin ini. Kebun raya yang banyak pohon itu. Iya. Museum pohon gitu kalau nggak salah. Iya, tanamannya dia dari mana-mana. Nah, awalnya gitu. Bukan orang Belanda itu. Bukan. Leluhur kita sebenarnya itu. Sudah. Dia kemana-mana, dia rantau nggak ada, bawa ke sini. Dari mana bawa ke sini. Diterusin sama Belanda. Jadi kan baru tahu. Belanda itu juga yang ngurusin itu. Mungkin masuknya Pakuan di situ kan mau gini gitu. Ke teman-temannya. Ya itu, jadi urusannya dia tuh masih berlanjut. Ya bukti sampai sekarang kan kepake kan. Iya betul. Artinya namanya sekolahnya itu, saya pun masuk IPB tuh Pak, kuliah itu.
ditantang diri sendiri. Mau berani nggak gitu ya? Berani nggak? Ya sudah, saya lakukan dengan kondisi bagaimanapun. Tersyok-syok pun sampai sekarang. Luar biasa. Nah, saya ditantang, ayo berani kita keluar negeri. Saya masih banyak kekurangan di bahasa Inggris. Ya sudah, saya setahun ini fight untuk itu kan. Saya harus keluar lagi. Kenapa ke Amerika? Filosofinya adalah banyakkan dia tanahnya daripada di sini, otomatis dia lebih paham kan gitu aja. Kalau dia mau belajar ngelaut ya di sini ngelaut paling banyak. Iya. Ini luar biasa loh, nggak ada yang tahu kalau Kebun Raya Bogor itu inisiasi niatan itu Pakuan ya. Gue pikir Belanda, ilmuwan Belanda gitu. Dia melanjutkan Pak. Melanjutkan ya. Jadi apa ya? Kalau bicara gini, bicara kayak Jakarta, terus bicara saya sama teman-teman nih, kenapa Jogja dikatakan kota pelajar? Ya kan? Terus kenapa Jakarta itu ibu kota Pak Karno dibuatin Belit, Monas. Nah filosofinya itu mungkin teman-teman yang kalau diupload itu bisa bisa disampaikan apa sih itu, siapa sih yang minta yang minta ke Tuhan lah ya. Sebenarnya orang tua juga. Bukan semata-mata idenya Soekarno. Bukan. Ya Soekarno memang ide yang bagus. Tapi Jayakarta sudah meminta ya Jayakarta ya. Meminta ini akan menjadi putaran uang terbesar di dunia. Putaran uang terbesar ini kata Jayakarta. Mintanya. Nah, selanjutnya Soekarno bikin simbol lagi. Itu kan Monas seperti lilin kehidupan dunia. Kenapa Jogja dikatakan kota pelajar? Itu yang minta siapa? Gak sembarangan orang juga minta begitu, walaupun cuma sedikit, cuma di kota pelajar kan. Iya. Saya mau belajar positif gampang, saya belajar negatif gampang. Walaupun hitungannya mbah gitu ya. Beliau itu mbah gitu kan. Mbah dari mana? Mbah kan orang sudah tua. Mbahnya itu mintanya itu. Kotanya bergerak nggak bisa. Akan menjadi metropolitan nggak bisa. Yang ada tanahnya makin habis Pak. Jogja. Iya. Kalau misalnya agresif, karena kan gini, untuk bangun rumah sendiri kan kita harus matiin sawah Pak. Makanya saya agak males di arsitek itu, karena itu egoisnya manusia itu merusak tanah subur, katakan dimatikan sawah untuk bikin rumah. Berarti peruntukannya Jogja, leluhur kita juga memang bukan untuk kayak Jakarta ini ya. Mintanya Mbak. Kota pelajar ya Jogja. Mintanya jadi kota pelajar. Kota pelajar. Jadi memang ya gagah kok orangnya. HB1 itu. Tinggi, gede, tegap badannya. Berarti kalau kita ketarik zaman sekarang ini, misalkan tiba-tiba IKN dijadikan ibu kota negara, itu nggak ada yang nyuruh, leluhur nggak ada yang nyuruh ya? Atau gimana? Belum dapat izin Pak. Belum dapat izin. Iya. Kalau Jakarta kan jelas tuh. Iya. Ada yang minta Jakarta kan kota perputaran uang. Tapi Jogja. saya bergeninya gini. Kita nggak punya istana setelah kemerdekaan. Gitu Pak. Ada istana cuma sedikit. Istana negara tuh nggak ada. Istana presiden pun nggak ada. Hanya bagian bangunan yang punya gubernur Hindia Belanda. Tapi kan itu kan sebelumnya, kita nggak pernah bikin baru. Makanya beginning saya Pak, kita nggak punya bangunan setelah kemerdekaan. Ya bagaimanapun ya, lihat besok IKN masih jalan lah, tapi nggak sekencang sekarang. Tapi kalau menurut Mas Sugeng ya, kan kalau Jogja itu kan memang sudah dipinta oleh leluhur ya, kota pelajar. Kemudian Jakarta pun ya, Jayakarta itu udah bilang ya, Soekarno hanya melanjutkan. Bogor, Pakuan, jadilah Kebun Raya Bogor. Tapi kalau IKN ini ada nggak diminta leluhur kita dulu tuh? Ya saya bergeningnya, kita sama teman-teman itu kita nggak punya istana setelah kemerdekaan, itu aja. Ya, itu kan kata kita sekarang, tapi kata leluhur gitu nggak dapat izin Pak. Nggak dapat izin. Iya, nggak ada izin. Tapi memang proyek ya istilahnya mungkin 50 tahun lagi perkembangannya nggak sekencang Jakarta. Tapi ramai, cuma nggak terlalu kencang. Sulit Pak, karena memang ya si
banyak kota itu kan pertumbuhannya kan nggak sesignifikan lah. Ya kalau ada politik ya susah Pak. Emang itulah misteri. Jadi antara benar sama salah itu ya waktu yang cerita. Saya tertarik sama tadi Mas Sugeng, Moksa dan Pakuan. Kan kalau di Bogor ya, Bogor itu ada kalau nggak salah ada kerajaan Pajajaran. Itu kan nggak ada sisa-sisa bekas kerajaannya itu. Saya dengar juga katanya itu Moksa seluruh kerajaan tuh, raja dan moksanya. Warganya kerajaan itu Moksa menghilang semua. Kalau saya dengar ceritanya sih gitu Pak. Oh gitu ya, betul. Cuman apa ya? Dia mendilkan dengan dirinya itu daripada anak budaya luar lebih baik saya ngalah gitu. Dengan menghilangkan diri. Ya bukan kalau si dibilang sekarang iya. Tapi konsekuensinya kalau sudah moksa itu sudah nggak bisa ngatur dunia lagi. Oh, berarti fisiknya sebenarnya masih ada, cuma ke mata kita nggak bisa lihat ya, pengertiannya menghilang itu ya. Sudah nggak ada semua Pak, Bang. Nggak ada. Artinya udah secara elemen itu nggak ada. Dia udah sudah nggak ada apa nggak bisa kelihatan? Sudah nggak ada. Nggak ada. Kemana dia? Banyak tuh kerajaan. Fisik-fisiknya tuh istananya. Jadi kalau bicara itu bicara misteri nanti repot Pak. Ini gini apa ya? Manusia songong kayak saya tuh justru yang dicari. Saya nggak bisa apa-apa. Karena misteri itu kan harus diungkap. Nggak bisa juga Pak. Nggak bisa juga. Masa iya misteri harus tetap jadi misteri? Apa gunanya ada misteri? Ayo. Nggak bisa. Karena gini. Selama apa namanya? Biarkan mereka yang mengatur. Oh. Gini kali maksudnya pengertian misteri itu akal kita yang belum mampu mencapainya. Kayak macam tadi kan penjelasan tentang energi gitu kan. Kan baru masuk sendiri yang bilang bahwa leluhur kita tuh sebenarnya energi, dan energi itu bisa dialog dengan kita. Kan berarti masih eksis. Masih Pak. Jadi gini, artinya apa? Saya harus melakukan, maksudnya apa ya namanya? Kalau bahasa kasar itu saya harus kerja. Baru bisa beli makan. Nah, kerjanya itu misalnya untuk bersinggungan dengan alam gaib itu memang harus ketemu caranya. Ada metode atau caranya? Ada. Ada. Cuman setiap orang itu beda. Setiap orang beda. Kenapa bisa begitu? Karena gini Pak. Apa ya? Kalau bahasa orang tua itu ada namanya kakang kawah adi-ari gitu. Cuma kan kalau saya pun masih nggak maksud apa itu sebenarnya gitu kan. Kakang kawah adi-ari kali mau pancer gitu ya. Iya. Apa itu? Iya. Konsepnya budaya luhur seperti itu. Karena saya masuk di dunia sekarang jadi tuh iya ada. Konsep itu tahu, cuman apa sih maksudnya gitu ya. Nah, bapak saya meninggal itu saudaranya tuh sudah dikumpul semua di sana. Sekarang tuh masih ada di rumah energinya. Nah, masalahnya saya harus lunaskan itu kan, gitu. Ceritanya harus lunaskan itu. Saya nggak tahu besok apa. Kalau kata-kata bijak orang tua itu udah lakukan dulu. Nanti tahu jawabannya. Itu paling gampang gitu. Artinya misteri itu sebenarnya bisa terungkap tapi memang kita harus jalankan dulu ya. Saya pernah sekali, boleh nggak saya pakai kartu kredit gold ini? Nanti ada waktunya. Nah jadi kan gini, kalau namanya nanti ada waktunya itu kan kalau kita double kalau orang ditahu itu ya nanti konsekuensinya terima sendiri. Kalau belum waktunya? Iya. Kalau kita paksakan? Iya. Oh gitu. Jadi yang misteri itu pasti dibuka, cuman ada waktunya. Ada waktunya. Mungkin waktunya itu sesuai dengan kemampuan rohani kita ya.
Semuanya Pak. Semuanya. Rohani dan fisik. Semuanya. Oh. Semua. Jadi ya dari kematangan emosi, terus ya semuanya Pak, dari Cara berpikir. ada waktunya. Ya, contohnya boleh kan saya pakai kartu Gold. ini, kartu kredit gold ini belum waktunya. Kalau misalnya begini, kamu mau belangsak gitu kan, ya kan kasar ya. Kasar. Artinya kalau kita lakukan itu, ada yang kasar, mau belangsak, gitu. Efeknya Langsung kalau kita paksakan ya. paksakan. Atau boleh nanti ada waktunya, tenang aja. Tenang aja gitu. Oh. Jadi selama ini ya tenang aja ikuti. Jadi misteri-misteri itu akan kebuka Pak, Akan terbuka sendiri. dengan ngikutin sabar, tenang aja. Oh, sesuai dengan tingkat kemanusiaan orang itu ya. Iya. Oh, segala-galanya dari rohani, pola pikir, kejiwaan, emosi segalanya ya. Yang penting ya kalau kata orang sih jalanin juga, jalanin. Cuma kan jalan namanya anak muda, jiwa muda itu kan konyol. Tapi kalau orang tua, kalau sama teman-teman udah kerjain aja, nanti jawabannya tahu di depan. Jangan saya kasih tahu. Oh, lebih bermanfaat untuk orang itu ya. Iya. Daripada dikasih tahu pun belum tentu mau. Itu mau jalanin aja. Iya. Jadi saya sama teman-teman yang muda-muda saya ajarkan, bukan ngajar sih, saya ngomong sudah jalanin aja. Nanti jawabannya ambil sendiri, jangan buat saya. Jadi pinter buat sendiri, bodoh buat sendiri. Jadi misteri itu seperti itu Pak. Oh, misteri ya. Gaib pun sama. Gaib ya. Tapi mereka kan tahu role of the game lah Pak, kasar itu. Ya dunia itu kan banyak. Saya mungkin kalau saya nih dari apa? Dari yang namanya kayak bahasa binatang, terus bahasa yang matikan itu punya setiap bahasa itu punya apa namanya, maksud dan tujuan, dan punya keandalan masing-masing. Apa itu? Ya, setiap bahasa itu punya keandalan sama tujuan masing-masing. Maka kenapa Pak Karno itu menjadikan bahasa yang dari Melayu tiba-tiba bahasa Indonesia? Terus kenapa Inggris itu jadi tolak ukur bahasa dunia? Gitu. Kenapa bahasa Jawa itu cenderung gak ada yang memakai. Nah begitu juga tulisan Jawa, tulisan Latin ya, itu punya maksud dan tujuan tergantung yang membikin. Sekarang yang bikin angka aja Pak, angka itu dulunya bukan orang sembarangan, akhirnya jadi gaib. Jadi begitu yang sama, dia meneruskan apa yang dia kerjakan dengan casing yang berbeda. Angka 0 sampai 9 itu. Itu bukan orang sembarangan yang menciptakan itu. Ya Romawi pun punya andil juga buat dunia. Dia pun nggak tahu. Tapi tetap sampai 9 nggak dia? Tertinggi Romawi itu. Tetap 9. Terus 9 ya. Kok bisa sama ya? Di seluruh dunia itu ujungnya 9 tertingginya ya. Jadi siapa yang bikin itu ya nggak ada yang bisa jelas kan. Ya, itu lah misteri Pak. Kita punya angka. Sekarang kita bicara gaib, bicara handphone. Iya. Sinyalnya nggak ada, kelihatan tapi bisa connect. Iya, bisa bicara ya. Bisa connect kan gaib itu. Gaib ya. Itu misteri. Jadi ya itulah, mereka punya hak masing-masing. Jadi misterinya tuh ya kita berlaku sebagai apa yang kita lakukan. Kalau saya kan basicnya arsitek, terus sekolahnya S2-nya juga baru-baru ini di lanskap. Ternyata saya nggak terlalu suka dengan arsitek. Karena apa? Arsitek itu egois, memaksakan kepentingan yang punya uang, bikin rumah tapi mengorbankan tanah subur. Iya, sawah-sawah itu. Makanya Bapak mungkin nggak tahu kenapa tukang-tukang itu ya mohon maaf lah umurnya cepat habis. Tukang. Oh, kenapa? Karena manusia dengan tanah itu punya perjanjian. Jadi nggak ngerti ya, saya juga
ya misteri lah, kayak bapak saya meninggal saya udah tahu. Terus saya nilai itu saya nggak mau jadi tukang bangunan, saya nggak mau ngerancang bangunan. Karena itu sama aja merancang kehidupannya orang itu. Oh iya. Kalau dokter kita sadar, oh dibunuh sama dokter ini, oh disetin dokter ini. Kalau arsitek itu realnya, esensinya itu adalah orang yang nata kehidupan. Orang lain. Artinya apa sih? Bapak arsitek, basicnya arsitek itu bikin rumah sembarang, ngeliat orangnya bagaimana bisa nggak sadar itu, bisa aneh. Misteri kan? Misteri lagi Pak. Jadi sulit. Jadi kenapa saya bisa pindah? Saya ngambil lanskap aja, saya nggak mau ngedesain. Mau desain rumah arsitek. Lanskap itu saya lebih global, tapi dosanya nggak terlalu berat lah. Karena saya coba lingkungan dijaga gitu aja. Ngurusin pohon lah ya. Ngurusin pohon terus sama lingkungan. Manusia ini sebenarnya hama Pak. Manusia itu hama untuk lingkungan. Itu di relief Borobudur yang tertutup itu, di antara satu relief misalkan ya, itu adegan ini di tengahnya ada pohon tuh Mas. Selalu ada pohon, dan pohonnya itu beda-beda, daunnya beda, ada kadang-kadang buahnya itu tidak sama di setiap panel. Itu berarti leluhur tentang pohon itu sudah ada rencana. Iya memang kalau digambarin ya, mereka yang nata juga nggak sembarangan juga ya. Ya siapa ya, kayak saya hanya sebatas wadah biasa itu kan. Ya kalau orang tua tuh bilang kalau mau dicubit sakit jangan nyubit gitu kan. Artinya pohon sendiri yang nata itu daya jelajah pikirannya kan udah tahu nggak mau nyakitin orang, akhirnya empati hatinya itu tinggi, akhirnya kayak gini aja deh jenis pohonnya. Mungkin kalau dijejir-jejir dikumpulin, di print out, di jenis taman serang ada semua. Jadilah kebun raya Bogor tuh yang lengkap ya. Kebun raya Bogor. Jadi sampai orang itu tahu bagaimana cubit sakit, nggak mau nyubit, akhirnya punya hal seperti itu, membuat kerjaan daya jelajah pikiran itu jauh Pak. Kalau Kalpataru itu apa maksudnya? Pohon kan udah terkenal kan. Kalpataru kasih buat kehidupan, pohon bodi kan. Jadi memang ada spesies pohon itu ada. Apa nama? Di PB ada Pak. Pohon apa sih dari Kalpataru itu? Yang jenisnya banyak. Pohon apa tuh? Sebenarnya sih pohon biasa. Cuman yang momentumnya dia ini ya, si Darta itu ngasih makan badannya ke anjing yang yang lapar gitu aja. Tapi spesies Kalpataru itu ada di PB ada Pak. Nama latinnya ada tuh. Ada apa? Jenis pohon bodi atau? Bodi. Pohon bodi. Nama ilmiahnya bodi. Pohon bodi. Ada kekhasan apa di pohon bodi itu? Kekhususan apa? Biasa sih, nggak ada ini. Spesifik apa? Tapi yang aneh memang dia ini antara atas sama bawah tuh sama. Apanya? Antara tajuk sampai akar tuh sejajar. Beda sama pohon kelapa. Kelapa itu kan dia sama tajuk itu beda. Tajuk itu luasan rindangnya daun itu. Iya. Dengan tajuk, akar. Dengan akar. Itu kalau pohon kelapa kan sepertiganya nggak ada itu. Kecil. Tapi kalau Kalpataru antara tajuk sama ini sama. Nggak melebar dia. Sama. Jadi lebarnya sama. Dan nggak lebih daripada itu. Nggak lebih dari itu. Jadi saya logikanya kan desainnya kan dia desain itu di kementerian ya. Itu sama. Tapi kalau kita lihat ke bawah di PB itu sama, sampai akarnya dia sampai situ. Berbuah nggak ya? Saya belum nemuin, tapi kayaknya ada tuh. Mungkin ya, saya belum nemuin. Iya, Siddhartha Gautama sampai pohon bodi, pakainya pohon bodi itu pasti ada kekhususan dong. Ya itulah, makanya dia pohon sama antara akar sama tajuk itu sama. Jenisnya apa? Tunggang, tapi dia nyebar ke ini. Menyebarnya ke bawah tidak lebih dari luasan tajuk itu. Iya, sama sejajar sama tajuk. Kelebihannya ya itu yang udara sama di tanah tuh sama. Mungkin dalam tangkapan energi mungkin itu
bisa dia melengkung apa tidak membuat energi itu pergi atau gimana? Waktu terlalu jauh. Terlalu Ya gini sih, kadang balik lagi ya, tanaman itu punya fungsi nih. Misalnya pohon bambu itu kan kalau racun apapun itu, tanam pohon bambu keserap pohon bambu terus jaga air. Pohon beringin juga beriringan ada air. Itu di mana ada pohon beringin di situ ada air bawahnya. Iya, sampingnya. Jadi Men- kalau misalnya mau jaga lingkungan ya bambu beringin itu ada fungsinya, menahan air ya. nahan air. Air tidak lari dari itu ya. Iya. Itu lawannya mungkin sawit ya. Wah, itu sawit itu Pak, Sawit ngambil air kan. beragas itu. Makan air banyak ya. Sawit itu pohon ini sih, pohon proyek Pak. Pohon proyek ya. Jadi yang luar biasa itu pohon bodi, pohon beringin, bambu ya. Bambu. Ya racun Pak, memang istilahnya kan kata orang dulu itu lawannya pakai bambu kuning kan. Sebenarnya simbol ngelawan racun sebenarnya. Bagaimana dia ngisap racun itu? Pakai apa? Racun misalnya kita terkena ular gitu. Jadi gini Pak, kalau saya nggak tahu, tapi kalau dari morfologinya tanaman sendiri kayak bambu, dia daunnya tuh lebar. Di daunnya sendiri dia punya stomata, rambut. Rambut iya. Nah, rambutnya itu dia banyak, bisa nangkep debu yang kelihatan di mikroskop. Nah, dari akarnya sendiri dia tanah kering bisa hidup karena dia sama fungi, jamur beriringan buat nyari air. Nah, makanya kalau bambu itu tanahnya daunnya keras Pak. Daunnya keras. Nah, itu dia bisa nahan air, bikin tanah subur. Nah, kenapa banyak di kuburan? Kenapa ya? Karena kan badan orang itu racun isinya Pak. Betul. Bakteri. Betul, iya. Nah, dari bakteri sendiri kan diserap sama dia racunnya. Si bambu itu ya. Dengan pohon Kamboja Sama. Kamboja ya. Kamboja tuh fungsinya banyak Pak. Dia menetralkan energi negatif. Teman-teman Hindu yang sering itu yang tahu. Cuman kalau dari tanamannya juga nggak disiram hidup dia. Kamboja ya. Gampang. Menetralisir bau juga ya. Semua ya. Kamboja, bambu. Kamboja itu tajuknya juga lebar, ya kan? Daunnya juga lebar. Nahan, saya belum tahu dia bisa menyerap partikel gas nggak? Gas itu bisa ditangkap sama tanaman Pak. Gas. Apa yang ditangkap gas apa? Jadi stomatanya itu nangkap gas. Kan gas macam-macam, CO2, ada O2. CO2, karbon ditangkap sama stomatanya. CO2. Iya. Ngeluarin O2. Iya, jadi tanaman itu daunnya itu ada fungsi bisa menjerap partikel, bisa menyerap partikel, sama bisa menjerap gas. Itu masuk bagian dari tesis saya nih. Itu yang menarik begini, masuk yang menangkap energi negatif itu loh. Pohon apa yang di kuburan itu ya? Iya, biasanya tuh kalau Kamboja Pak. Kalau Kamboja tuh di kuburan. Ini memang nggak tahu ya, dia sama kayak kepuh itu teman-teman kepuh itu apa? Kepuh itu kalau di Bali itu harus ditaruh di pura. Biar pohon kepuh ya. Berbunga. Ada bunganya, ada bijinya. Harus ditaruh di pura. Karena ditambah dengan Kamboja. Itu Kamboja juga bunganya kan ditaruh di kuping tuh kalau di Bali. Iya. Nah, kalau kepuh sendiri dia apa ya? Kalau teman-teman Bayu bilang tuh banyak energi negatifnya. Malah banyak energi negatifnya. Iya. Makanya taruh di pura untuk netral. Sama ditambah sama si Kamboja. Jadi tanaman itu sebenarnya Pak punya filosofi juga. Kenapa begini, kenapa begitu. Cuman ya kalau saya
sebatas hasil landscape ya yang nggak ada filosofinya mah sama aja tajuk. Secara teknis ya, bicara teknis ya, cuma bicara filosofinya itu punya masing-masing ada maksud dan tujuan juga. Ya jarang orang landscape yang punya gini loh, filosofi terhadap jenis tumbuhan kayak pengetahuan tentang kepuh, kamboja, beringin itu kan nggak dipunyain oleh semua. Karena gini rata-rata nggak semua gini Pak, kan basic saya kan memang kayak gitu-gitu filosofinya kenapa gitu kan. Nah, saya ngambil landscape aja, tanamannya saya pikir kuliah juga ya begitu-begitu aja, cuma terkait dengan filosofinya kenapa pohon sawo kecik itu taruh di taruh di belakang rumah, jangan di depan rumah. Kenapa tuh? Banyak Pak, jadi energinya mereka keras. Sawo kecil itu positif apa negatif? Negatif. Oh, ternyata di belakang harusnya. Belakang jauh dari rumah. Sawo kecil. Iya, karena banyak kalau logika gampangnya gini, bikin kotor depan rumah. Oh, daunnya. Bukan. Kotorannya si kelawar, karena kan dia punya fungsi ekologis. Dari fungsi ekologis sama filosofinya orang tua itu relevan. Jangan taruh di sini nanti banyak kotor gitu kan. Iya. Sama aja gitu. Padahal enggak. Tapi mereka nggak ngomong masalahnya. Iya, nggak ngomong. Sawo kecil ya. Jadi banyak pohon yang sejuta manfaat, apa sih Bapak tahu? Jadi memang sampai hal gaib pun tanaman tuh bisa menjadi simbol untuk memutus cerita gitu. Saya tanam ini untuk ini. Kenapa golongan-golongan mereka demen bunga setaman. Oh, yang disebut setan itu. Iya. Oh, nggak tahu juga. Mau tanya mereka juga nggak mau jawab. Cuma Sugeng aja yang berani jelasin. Ya apa ya Pak? Setiap tanaman itu mempunyai energi ke alam sebelah juga sampai Pak. Oh. Kalau dibilang itu ya sampai ke energi ke alam sebelah pun mereka kelihatan. Oh, melihat. Iya, maksudnya energinya itu tanaman itu sampai ke alam sebelah. Sampai ke alam yang gaib yang disebut gaib. Oh, energinya ya. Di alam mereka itu bentuknya sama, pohon juga gitu. Sama Pak, energinya sama. Oh. Makanya beliau-beliau itu pada marah karena pada dirusak, udah gak usah dirusak, biarin aja. Bukan urusannya mau sempurna kan, jadi manusia lama itu tidak ada yang sempurna Pak. Moksa itu kan salah satu cara untuk moksa, untuk sempurna, salah satu cara. Namanya sempurna orang udah nggak ada utang, nggak ada tanggungan kan gitu Pak. Banyak yang tanpa berata menyayangkan gitu ya, udah gak usah diurusin Pak, itu biarin aja, manusia tuh hama, saya bilang gitu. Iya paham. Jadi alam gaib juga, tanaman rusak itu udah marah juga ya. Ya istilahnya energinya pun terasa. Oh, ke alam sana ya. Iya. Dengan merusak pohon ya. Karena apa ya? Tanaman itu kan saya punya maksud dan tujuan. Kenapa Pak Karno membahasa lagi? Bahasa bermaksud tujuan. Bahasa Jawa, bahasa manapun itu kan punya tulisan masing-masing. Begitu juga tanaman punya energi masing-masing. Ada tanaman yang ekspansif, yang songong. Apa tuh? Sawit. Itu sawit. Pertama kali ditanam di Bogor. Oh, Bogor malah. Di Bogor Pak. Di Bogor itu. Apa yang terjadi saat awal? Ya dicatat siklusnya cuma 25 tahun satu pohon itu. Oh iya. Mati. Oh, terus akhirnya kan karena industrial event itu merusak lingkungan, emang gue pikirin banyak cara biar bisa dibenerin kan gitu. Iya. Akhirnya banyak tanaman lain kalah sawit. Oh, jadi kalau ada area di banyak tanaman sawit merusak alam dong ya? Ya pasti. Yang namanya merusak alam ya secara makro ya, mikro tapi secara makro kan dia mendukung ekonomi Pak, jadi susah juga. Iya, konsumsi minyaknya itu ya. Karena yang bicara gaib itu susah Pak, ya semua negara dari
Jawa, Cina, Londo tuh mereka percaya, cuma menafik aja, menafik lah, bukan menafik itu agak Nampik. karena yang masih relevan sekarang Cina, Jawa, Cina kan, Jawa, Cino, Londo, Arab gitu kan. Ya harusnya bangga dengan istilah Jawa, Cino, Londo, sering kan. Cuman kita ya jadi susah, nggak berkembang. Makan yuk. Ya mungkin udah berisik. Oke, makasih teman-teman.